Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar para penghulu dan penyuluh yang hebat ini? Ya. Salah satu tanda kita bahagia, Bapak Ibu, adalah dengan kita tersenyum. Setuju? Setuju. Silakan untuk memberikan senyum yang terbaik dengan kawan di sebelah kanan dan kiri. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, tugas saya adalah melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dr. Irwansyah kemarin tentang konsep keluarga sakit. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang peran dan fungsi keluarga, Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena tak kenal maka kenalan. Nah, tak kenal maka kenalan. Ya, saya Bayi Juri dari Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung, salah satu widya suara ahli pertama. Bapak Ibu, satu moto hidup saya bahwa hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, manfaat bagi sesama dan insya Allah bermakna bagi akhirat. Bapak Ibu, untuk mengawali materi kita, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari diskusi kita hari ini. Bahwa setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian bisa memahami peran dan fungsi dari keluarga. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan saksikan terlebih dahulu satu video pendek, ya. Silakan disimak, nanti saya minta tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, dari video pendek ini tadi, di situ ada gambaran bagaimana kasus KDRT seorang anak. Ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan video ini? Silakan. Ya, menurut saya itu perilaku orang tua yang tidak baik terhadap anaknya sehingga tidak perlu contoh. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Ibu Fitra mungkin, ya, silakan Ibu. Menurut saya itu karena kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua. Oke, kurang kasih sayang dari orang tua. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat video singkat ini tadi, mengapa sampai terjadi kekerasan orang tua kepada anak dan sebaliknya anak merasa tertindas? Ini sebetulnya ada beberapa peran dari orang tua, ya, yang peran ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya ambil contoh misalnya seorang ayah, bagaimana dia berperan sebagai seorang suami dan pencari nafkah, tetapi dia juga harus berperan menjadi seorang pendidik dan pelindung sekaligus sebagai kepala keluarga. Lalu kemudian seorang ibu selain berperan sebagai istri dan pengurus rumah tangga, dia juga harus berperan bisa mengasuh, menjadi pendidik yang utama di dalam rumah, dan kalau bisa juga bisa mencari nafkah tambahan, Bapak Ibu. Dan juga seorang anak, bagaimana dia melaksanakan tugas psikososialnya sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keluarga ini ada beberapa fungsi penting dari sebuah keluarga, ya. Kita lihat yang pertama, ini adalah yang paling pokok, fungsinya adalah sebagai fungsi religius. Jadi bagaimana di dalam rumah tangga itu orang tua bisa memberikan penanaman nilai agama dan juga bisa menumbuhkan toleransi si anak. Begitu Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi biologis dan pengasuhan. Ya. Jadi fungsi biologis ini adalah lebih spesifiknya kepada peran reproduksi. Ya, peran reproduksi dan fungsi pengasuhan. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Lalu berikutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi dan perlindungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi rumah itu sebagai tempat berlindung seorang anak. Dia merasakan aman, merasakan nyaman, ya, berada di samping orang tuanya, ya.
Lalu kemudian juga dia merasakan ada dukungan emosional. Ya. Setelah itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah pemenuhan kasih sayang. Lalu berikutnya ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ya, bagaimana rumah itu sebagai agent untuk sosialisasi bagi seorang anak. Lalu kemudian bisa tumbuh karakter anak itu dengan baik. Ya. Bagaimanapun anak itu adalah seorang pencontoh yang luar biasa. Jadi ketika dia dapati orang tuanya dengan cara bicara, dengan sikapnya, maka itu akan terduplikasi kepada si anak. Lalu kemudian keluarga atau rumah adalah tempat pendidikan awal bagi seorang anak, bagi tumbuh kembang. Lalu berikutnya di sini ada fungsi ekonomi, Bapak Ibu, di mana di fungsi ekonomi ini si anak bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya. Lalu kemudian di situ ada manajemen keuangan, bagaimana pola atur keuangan, cash flow ya. Lalu selanjutnya juga yang tidak kalah penting, fungsi yang terakhir adalah fungsi proteksi dan pembinaan lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana di dalam fungsi proteksi ini si anak bisa merasa terlindungi, terayomi ya, dan juga sebagai bentuk adaptasi dari lingkungan, sekaligus sebagai keseimbangan hidup. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 6 hal itu yang terkait dengan fungsi keluarga. Untuk selanjutnya kita akan memperdalam ini dengan Bapak Ibu sekalian. Saya minta untuk mencocokkan dari penjelasan-penjelasan saya terkait dengan fungsi keluarga ya. Lalu nanti Bapak Ibu sekalian silahkan ditempel sticky note yang sudah saya siapkan ini, disesuaikan dengan fungsi keluarga yang sudah kita diskusikan. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, saya akan bagi. Ya, silakan. Ya, disilahkan Bapak Ibu sekalian. Dilihat dulu keterangannya, dibaca dulu, kemudian Bapak Ibu nanti coba disesuaikan dari 6 fungsi keluarga itu yang mana yang paling tepat. Boleh sambil ngobrol dengan kawan kanan kirinya, tidak apa-apa, untuk saling berbagi, ya, berbagi pemahaman. Ya. Silakan. Sudah? Oke, silakan. Boleh Bapak Ibu untuk ditempel, disilakan, disesuaikan dengan fungsi keluarga masing-masing. Oke. Ini memang luar biasa ya, penghulu dan penghulu kita ini ya. Iya, bisa dua. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba lihat hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu sekalian tangkap dari materi kita hari ini terkait dengan fungsi keluarga. Baik, yang pertama adalah fungsi religius. Siapa tadi yang kebagian fungsi religius? Oke, Pak Septo ya. Pak Septo, maaf, dari kamu mana Pak? Kalau Raja Basa. Raja Basa. Oke, ini penghulu hebat kita ini ya. Min. Baik, fungsi religius di sini ada penanaman nilai agama dan pengembangan toleransi. Penanaman nilai agama dan pengembangan toleransi, sehingga itu masuk kepada fungsi religius. Baik, lalu kemudian ada di sini ada reproduksi, memenuhi kebutuhan anak. Ini tadi siapa? Oh, saya. Oh iya, ada saya. Baik, Pak Adanta dari KUA mana Pak? Kau Pak Milik. KUA Kemili. Ini sepertinya kepala KUA Anda. Mantap. Baik, di sini ada reproduksi dan memenuhi kebutuhan anak ya. Di sini berarti masuk ke fungsi biologis dan pengasuhan. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Ada fungsi yang ketiga, afeksi dan perlindungan anak.
Ini tadi siapa yang dapat? Wah, ini berurutan ya, sepertinya kompakan ini, Bapak bertiga ini ya. Di sini ada tempat berlindung, lalu kemudian pemenuhan kasih sayang, ya Pak Tri ya. Jadi ini masuk ke fungsi afeksi dan perlindungan. Oke, good, baik. Lalu yang keempat, di sini ada sosialisasi pertama, lalu kemudian ada pembentukan karakter dan pendidikan usia dini. Ini siapa yang kebagian ini tadi? Bu Fitra. Ini maaf Bu Fitra penyuluh ya? Iya, betul Pak. Oke, penyuluh pertama. Iya, pertama. Pertama, baik. Ya, di sini ada fungsi sosialisasi dan pendidikan ya, Bu Fitra ya. Sehingga di situ ada mencakup sosialisasi pertama, lalu pembentukan karakter dan pendidikan usia dini. Baik. Lalu berikutnya ada yang fungsi ekonomi, siapa ini? Tinggal dua. Ya, dengan Bu Hesti ya. Iya, betul. Bu Hesti mendapatkan fungsi ekonomi. Iya. Ya, di sini ada disebutkan ada mencari nafkah, lalu kemudian pemenuhan kebutuhan dan manajemen keuangan. Iya. Sehingga itu masuk ke ranah fungsi ekonomi. Oke, good. Dan yang terakhir adalah fungsi proteksi dan pas juga yang keenam ini. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Andini. Bu Andini. Baik, Bu Andini, di sini ada poin, ada tempat aman dan nyaman, lalu ada adaptasi lingkungan dan keseimbangan hidup. Ya, sehingga itu masuk ke fungsi proteksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya sudah sangat memahami ya 6 fungsi keluarga ini. Ya. Artinya tinggal lagi Bapak Ibu, bagaimana kemudian peran dan fungsi keluarga ini menjadi satu materi penting bagi Bapak Ibu yang menjadi penghulu dan penyuluh. Jadi bagaimana kemudian nanti audiens kita yang ada di luar, mungkin ini para penyuluh punya binaan majelis taklim ya. Lalu kemudian ini para penghulu ini juga biasanya kita ada bimbingan perkawinan untuk pranikah, baik, untuk calon-calon pengantin ya. Ini harus disampaikan di kursus calon pengantin sehingga apa Bapak Ibu? Bagaimana kemudian keluarga yang kita bangun kalau sudah sesuai peran dan fungsinya, maka tujuan dari membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa terwujud. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi banyak hal ya. Mungkin nanti untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian di pertemuan selanjutnya mendatang, saya masih tetap berpasangan dengan Bapak Dr. Irwansyah. Kita juga nanti akan bahas KDRT, kita juga akan diskusikan tentang LGBT dan yang lainnya, sehingga apa? Kita bisa bersama-sama membangun umat ini menjadi generasi yang terbaik. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa keluarga ada satu quote, adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.